Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Juhadi dari program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan panduan untuk perkuliahan kita di mata kuliah Ekonomi Moneter. Mas, Mbak, saudara sekalian yang berbahagia, panduan untuk kita melakukan perkuliahan adalah dengan rencana pembelajaran semester. Rencana ini menjadi guidance kita untuk proses pembelajaran selama satu semester. Sehingga proses ini menjadi acuan kita agar perkuliahan dapat berjalan dengan efektif, berjalan dengan optimal, sehingga capaian-capaian pembelajaran dapat kita penuhi. Akhirnya, kualitas kompetensi yang kita harapkan dari capaian mata kuliah ini dapat kita wujudkan. Baiklah, Mas dan Mbak, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ekonomika Moneter. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah selanjutnya. Mata kuliah ini membahas mengenai uang, kemudian perbankan dan pasar keuangan, baik dari yang bekerjanya pasar keuangan dan kelembagaannya, pasar keuangan secara keseluruhan, serta bagaimana bank sentral mengatur kebijakan moneter, kemudian konsep dasar teori kebijakan moneter, transmisi kebijakan moneter, dan perubahan kebijakan yang perlu diambil oleh regulator untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran secara agregat, serta kebijakan stabilisasi yang mendorong terwujudnya bekerjanya pasar keuangan dengan optimal. Setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami perkembangan sektor moneter dan keuangan, baik dari konsep dasar kebijakan moneter, kelembagaan dasar-dasar kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan kebijakan stabilisasi, serta operasionalisasi keuangan internasional. Berbekal kemampuan itu, diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan skop pekerjaan, menganalisis data, menginternalisasikan teori dengan konsep etika bisnis agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang mengacu pada capaian standar kompetensi. Untuk mencapai standar capaian pembelajaran tadi, maka diperlukan metode perkuliahan yang tepat. Pada mata kuliah Ekonomika Moneter ini, kami menggunakan metode SCL, Student Center Learner, yang dikombinasikan dengan berbagai pendekatan. Harapannya, pendekatan ini komprehensif, sehingga capaiannya betul-betul dapat diselaraskan dengan standar kompetensi yang ingin dicapai. Bentuk lain kombinasi yang dapat digunakan antara lain adalah dengan problem based learner dan bentuk pendekatan cases. Pemahaman tiga pendekatan ini yang diintegrasikan diharapkan mampu menjawab standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, terutama industri keuangan dan industri perbankan di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah policy maker di Indonesia, baik itu apakah OJK maupun Bank Indonesia. Untuk mencapai standar kompetensi tersebut, maka metode penilaian yang dapat dilakukan adalah pertama, melakukan penilaian berdasarkan hasil ujian tengah semester dan hasil ujian akhir semester. Kedua ujian ini memiliki bobot 40%. Kedua, penilaian berdasarkan hasil penugasan, baik penugasan individual
maupun penugasan kelompok. Penugasan individual dan penugasan kelompok itu kita set, kita rancang dengan bobot 60%. Mengapa bobotnya besar untuk dua tugas ini? Karena untuk tugas individu kita dasarkan pada hasil observasi dan hasil analisis data yang berasal dari data industri, baik industri keuangan, perbankan atau non-perbankan, yang karakteristik hubungannya dekat dengan mata kuliah ekonomika moneter. Kemudian pendekatan penugasan kelompok, mengapa dikasih bobot besar? Juga karena untuk tugas kelompok didasarkan pada penggunaan konsep problem based learner atau cases yang membutuhkan pemahaman komprehensif dan telah mendalam, sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Kira-kira itu yang terkait dengan metode assessment yang bisa dilakukan, sehingga dengan terpenuhinya penilaian tersebut diharapkan mahasiswa dapat benar-benar mencapai standar kompetensi yang ditetapkan oleh mata kuliah ini. Jika mahasiswa dinyatakan belum memenuhi standar yang ditetapkan, standar kompetensi yang harus dicapai, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan remedial 1 kali untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Sementara untuk penugasan individual dan penugasan kelompok tidak dilakukan remedial. Baiklah, untuk mencapai serangkaian proses tadi diperlukan ketaatan kita agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Oleh karena itu, baik saya selaku dosen maupun mahasiswa perlu sama-sama berkomitmen mentaati RPS ini sebagai acuan proses pembelajaran kita, dan tentu selain itu proses pembelajaran juga perlu memperhatikan etika dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS serta yang ditetapkan oleh Universitas 11 Maret. Demikian Mas Mbak, saudara sekalian yang berbahagia, RPS saya sampaikan, semoga memberikan arah yang jelas dalam proses pembelajaran kita pada semester ini, dan saya berdoa semua sehingga nanti yang ikut mata kuliah ini dapat mencapai standar kompetensi yang kita tetapkan atau lulus dengan nilai yang baik, sehingga standar kompetensi ini betul-betul mampu menjawab ekspektasi pasar, utamanya bagi industri keuangan dan perbankan, atau lebih lanjut kalau memungkinkan adalah pengambil kebijakan baik di Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini teman-teman bisa on time di sesi perkuliahan kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab pertama berkaitan dengan mata kuliah ekonomika moneter. Yang perlu kita pahami berkaitan dengan chapter ini adalah bagaimana pasar keuangan, khususnya pasar keuangan intermediasi yang kita sebut dengan perbankan, dan pasar keuangan langsung yang kita sebut dengan pasar uang, baik itu pasar modal maupun pasar obligasi, pasar utang, itu menjadi pilar utama di dalam kita untuk memahami perilaku pasar ya. Kemudian kalau kita lihat secara konseptual, Mas Mbak, kira-kira ini pasar keuangan secara keseluruhan. Jadi
Di dalam pasar keuangan kita kenal ada pihak yang disebut dengan surplus of fund. Itu ada surplus of fund yang kita sebut dengan excess. Itu nama lainnya adalah surplus of fund, seperti yang disampaikan oleh Menkyu gitu ya. Kemudian di pihak lain ada yang kita sebut dengan lack of fund atau yang disebut dengan shortage. Nah, shortage itu adalah pihak yang memang secara umum itu membutuhkan injeksi dana melalui pasar keuangan, baik pasar keuangan langsung maupun pasar keuangan intermediasi yang kita sebut saat ini adalah perbankan atau lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, mengapa itu difasilitasi? Karena tujuannya adalah supaya kebutuhan di pihak yang shortage itu dapat dipenuhi untuk mendirect atau menggerakkan aktivitas bisnis mereka. Nah, secara keseluruhan kira-kira kalau kita bicara tentang pasar keuangan, peran esensialnya adalah sebagai jembatan. Ini jembatan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan jembatan atau intermediasi ya. Intermediasi langsung dan tidak langsung. Lah, dengan adanya pasar keuangan itu, ekonomi akan menghasilkan biaya transaksi yang makin efisien. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, dengan adanya praktek asimetris informasi di pasar, bisa jadi pelaku ekonomi yang kebutuhan dananya besar itu justru bukan prakteknya makin efisien, tetapi justru malah berat. Tetapi dengan adanya pasar keuangan, ada keterbukaan informasi itu, maka mereka dapat tahu persis berapa kos yang harus dibayar ketika menggunakan dana dari pasar keuangan. Nah, dengan tiga peran itu teman-teman, kira-kira aktivitas ekonomi kita itu harapannya makin baik gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita makin cepat, makin agregatif, makin akseleratif. Dan yang ketiga adalah kita mampu memastikan bahwa pelaku pasar itu bisa tercapai surplus produsen maupun surplus konsumen. Dua-duanya terpenuhi. Nah, situasi itu yang kemudian kita harapkan menjadi salah satu indikator tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi surplus itu harus ada dua, surplus konsumen dan surplus produsen. Dua-duanya itu balance dan itu menjadi indikator tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat kita. Kira-kira itu. Lah, teman-teman, bagaimana kemudian kita melihat kinerja di pasar keuangan? Salah satu poin pentingnya kalau saya lihat dari grafik ini ada dua. Bond market dan stock market itu gambaran di pasar keuangan apa coba? Pasar keuangan langsung. Ingat-ingat ya, pasar modal, pasar obligasi itu pasar keuangan langsung. Karena itu berbeda perilakunya dengan pasar keuangan intermediasi atau perbankan. Nah, kalau pasar keuangan langsung itu pergerakannya bagus, maka trennya cenderung naik. Ketika naik berarti ada teori pro-siklikalitas. Artinya apa? Situasi ekonomi membaik, kemudian lembaga moneter seperti Bank Indonesia, OJK itu memberi stimulus yang tepat sehingga ekonomi itu bergerak cepat dan sebagainya. Nah, kalau pasar modal juga begitu, jadi pergerakannya begitu. Nah, artinya ketika efisien di pasar modal dengan pergerakan lari cepat itu tadi memberi gambaran kepada kita bahwa kinerja emiten di pasar modal itu bagus, artinya penggunaan uang dari pasar langsung tadi optimal untuk mensupport pertumbuhan bisnis dari pelaku ekonomi di sektor real. Kira-kira begitu. Nah, ini bayangan kita harus kinerjanya lari cepat, kinerjanya lari akseleratif ketika mendapatkan injeksi dana dari pasar keuangan. Artinya penekanannya adalah bagaimana peran lembaga keuangan betul-betul dapat berjalan optimal melalui kinerjanya dengan cara memberikan kinerja di sini, profitabilitas dan sebagainya, agar kemudian kebijakan moneter itu dapat berjalan lebih stabil. Itu kemudian satu hal yang perlu saya tekankan tadi, ini di instrumennya ada pertanyaan yang perlu saya tekankan lagi. Pertama, ini Mbak Yuli tadi. Mbak Yuli, kira-kira kalau kita bicara tentang surat berharga atau emisi,
berdasarkan jatuh tempo itu, kalau jatuh temponya jangka pendek itu masuk kategori surat emisi atau instrumen yang ditawarkan di pasar langsung atau pasar tidak langsung? Langsung, Pak. Pasar langsung ya? Iya, Pak. Ya, jadi pasar uang itu akan menggunakan instrumen di jangka pendek. Contohnya adalah obligasi 3 bulanan atau surat berharga lain yang jangka pendek yang likuiditasnya bagus. Kemudian yang kedua, saya tanya ke Mas Fahreza, untuk mengoptimalkan surplus produsen di pasar intermediasi, kira-kira yang dapat dilakukan di dalam penggunaan instrumennya bagaimana Mas Fahreza? Untuk pasar intermediasi sendiri menggunakan jangka menengah supaya tidak terjadi mix and match management agar surplus perusahaan bisa tercapai. Oke ya, kuncinya ada di tidak terjadi mismatch management. Jadi artinya kalau kita menggunakan instrumen di pasar keuangan intermediasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, maka penggunaan instrumen di jangka pendek tidak boleh digunakan untuk kredit di jangka panjang, tetapi penggunaan kredit untuk di jangka yang lebih pendek dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi peningkatan beban operasional pada bisnis perbankan itu. Bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya kalau kita lihat di pasar keuangan, ada internasionalisasi pasar keuangan, ada pasar obligasi global, ada pasar modal global, ada indeks Dow Jones, ada Nikkei 300, kemudian ada FTSE 100 yang dari Inggris. Ini adalah gambaran di pasar modal. Saya mau menekankan bagaimana ketika kita menggunakan pasar keuangan itu yang aman. Sekali lagi, pasar keuangan itu fasilitasi kita untuk menggunakan dana yang efisien, yang cepat, yang murah, yang aman, sehingga aktivitas ekonomi kita bisa berjalan dengan akseleratif, pertumbuhan ekonomi lebih baik, dan mensejahterakan, kan begitu. Nah, untuk memperkuat itu, lembaga keuangan harus didukung dengan sistem keuangan yang baik. Caranya bagaimana? Memperkuat regulasi. Nah, regulasi itu pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah dengan memastikan bahwa market disiplinnya itu berjalan dengan bagus. Artinya pelaku pasar tahu apa ke depan yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah berbasis mandatori atau berbasis aturan yang ada. Berarti peraturan yang ditetapkan oleh regulator itu menjadi acuan kita. Ya, acuan bagaimana? Acuan memastikan bahwa uang yang diinvestasikan di pasar keuangan aman. Yang kedua, memastikan bahwa lembaga keuangan yang memfasilitasi itu adalah lembaga keuangan yang sehat. Kalau menggunakan ketentuan mengenai kesehatan perbankan, misalnya dengan pendekatan Camel, yang kedua dengan pendekatan RBBR, maka spektrumnya adalah RBBR-nya, risk based bank rating-nya, bagaimana profiling resikonya yang paling rendah. Yang kedua, kalau menggunakan pendekatan Camel, maka dari sisi kapitalnya harus di atas 8%, ya kan? Kemudian dari sisi likuiditasnya harus bagus. Artinya apa? LDR-nya, loan to deposit ratio-nya harus berada pada rentang sehat, yaitu 72 sampai dengan 95%. Angkanya itu yang harus dicapai oleh regulasi. Yang berikutnya adalah perluasan regulasi keuangan. Lah, kalau perluasan ini biasanya mencakup misalnya bagaimana transaksi supaya lebih cepat. Kalau hari ini kita menggunakan RTGS, kita akan menggunakan fasilitas lain, fast response, supaya transaksinya lebih cepat. Dan yang berikutnya adalah ada kebijakan mengenai perlindungan konsumen. Jadi di OJK mendirect bagaimana konsumen itu dilindungi ketika menggunakan fasilitas lembaga keuangan. Dan yang kedua, informasi dari konsumen dilindungi oleh undang-undang. Berarti tidak boleh informasi debitur itu, informasi deposan itu di-share ke banyak pihak. Itu bentuk perlindungan bagi konsumen. Oke, nah ini komposisi di keuangan kita. Kalau dilihat dari ini kira-kira yang paling besar apa teman-teman? Dari kurva itu kalau kita lihat bahwa yang paling menentukan adalah industri perbankan. Kenapa? Karena kuenya paling besar. Karena kuenya paling besar, dia pembentukan aset keuangannya paling
gede. Berarti rentang tidaknya stabilitas sistem keuangan kita itu tergantung pada sistem keuangan perbankan. Jadi itu yang menjadi penentu. Nah, selebihnya kecil. Meskipun kecil tetap harus diperhatikan. Berarti industri keuangan non-bank juga harus diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya mendorong stabilitas sistem keuangan? BCA, Mandiri, BTN, BRI, dan lain sebagainya itu harus mempunyai kinerja yang bagus, di mana fungsi intermediasinya jalan, fungsi penciptaan keuntungannya jalan, fungsi menjaga likuiditasnya jalan, efisiensi operasionalnya jalan, dan dengan kondisi itu dia bisa pastikan bahwa mampu berkontribusi terhadap penciptaan stabilitas sistem keuangan. Devri, ada pertanyaan? Oke, Mas Budi. Pak, izin bertanya terkait dengan terkadang kan bisa terjadi sebuah inflasi ya Pak. Nah, inflasi kan terjadi karena sistem keuangan itu uang beredar lebih banyak. Nah, untuk kita sebagai investor pada tahap seperti itu kita lebih pilih ke investasi dalam bentuk saham atau obligasi Pak? Oke. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Memilih saham atau obligasi ketika situasinya inflasi tinggi kan gitu ya. Kalau saya menggunakan ilustrasi begini Mas Budi, kalau investornya risk taking ya, risk loving, maka dia lebih memilih menggunakan investasi saham. Kenapa? Karena dengan investasi saham keuntungan yang didapat lebih gede, sehingga dia bisa menutup besaran inflasi. Misalnya keuntungannya 10%, inflasi 3,5%, berarti masih dapat keuntungan bersih 6,5% kan. Tetapi kalau teman-teman mengambil obligasi, ternyata obligasinya tawaran per tahunnya hanya 5%. Berapa coba? 2%. Selisihnya hanya 1,5%. Nah, cuma kalau risk adverse, sekali lagi, investor dengan karakteristik risk adverse, maka dia pilihlah yang obligasi karena ada kepastian mendapatkan keuntungan meskipun angkanya kecil. Tetapi inflasinya nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu ya nggak dapat apa-apa karena nilai bersihnya habis. Kira-kira begitu Mas Budi. Jadi nggak boleh investasi yang nilai keuntungannya di bawah inflasi. Ada lagi yang tanya? Izin bertanya, jika dijelaskan tadi dalam sistem moneter, sistem perbankan itu kinerjanya didominasi, sedangkan bagaimana solusi jika kinerja perbankan itu tidak seoptimal itu, sedangkan ekonomi keuangan tetap didominasi oleh kinerja perbankan. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kalau penopangnya perbankan tapi perbankannya loyo lah. Bagaimana supaya nggak loyo? Kan gitu. Ya minum obat, kan begitu kan? Obatnya dibuat yang pahit, kan gitu. Nah, obatnya apa teman-teman? Obatnya adalah policy yang dikeluarkan oleh OJK. Misalnya kebijakan restrukturisasi kredit untuk menurunkan angka NPL itu adalah obat yang harus ditelan oleh industri perbankan. Dorongan untuk mempercepat fungsi intermediasi melalui kredit selektif. Tetap ada kredit tapi selektif dengan mengacu pada 5C: karakter, capacity, collateral, condition of economic, and capital. Kan ada 5 itu kan? Nah, itu harus diperhatikan supaya kualitas ini tetap jalan. Sehingga kalau sudah terjadi tekanan, maka pilihannya adalah melakukan pelonggaran, relaksasi, supaya industri tetap tumbuh. Nah, yang terpenting berikutnya adalah ada insentif yang diberikan kepada pelaku pasar yang secara langsung dia punya keterkaitan dengan industri perbankan. Ini ya, jadi misalnya sektor real, apa sekarang yang baru tumbuh? Farmasi. Tapi yang tertekan apa? Yang tertekan contohnya apa? Sekarang ini. Kalau kita lihat apa itu? Karena pandemi. Transportasi, ya kan? Maka transportasi diberikan kelonggaran, diberikan insentif, ya, supaya tetap bisa bangkit.
Sehingga kalau dia bangkit, ekonominya bisa pulih. Kenapa pulih? Dia bisa mengembalikan kewajibannya kepada pihak perbankan. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap rasio kecukupan modal. Kalau kita lihat industri keuangan kita saat ini ya teman-teman, itu masih rata-rata di angka 23%. Kalau 23%, saya yakin tidak akan terjadi potensi krisis. Kenapa? Karena dia bisa absorpsi semua risiko yang ada di dalam industri perbankan itu sendiri. Artinya dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya itu bisa tercover. Kira-kira begitu Mas Jeffrey? Iya Pak. Oke ya, saya lanjutkan poinnya. Ini adalah gambaran yang harus diperhatikan. Nah, kalau industri keuangan non-bank yang misalnya adalah asuransi, kuncinya adalah meningkatkan RBC-nya, risk based capital. Kira-kira begitu ya. Teman-teman, lembaga keuangan yang kita tahu tadi intermediasinya kuat adalah perbankan dan itu punya kontribusi besar di dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan kita, maka akan ada potensi terjadinya krisis tatkala dua indikator itu saling berdekatan. Yang pertama adalah suku bunga obligasi 3 bulanan atau kupon 3 bulanan obligasi itu kalau di angka tinggi. Yang kedua adalah suku bunga JIBOR di kita, atau kalau di London namanya LIBOR. Kalau dua indikasi ini suku bunganya tinggi, itu berarti akan ada potensi terjadinya krisis. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ini, teman-teman? Kita perlu paham bahwa di dalam pasar keuangan itu pergerakannya dinamis, ya. Maka karena dinamis, penggunaan likuiditasnya juga harus dinamis, mengikuti perilaku industri itu. Nah, sehingga skenarionya adalah ketika kita bisa melihat bahwa dinamika di industri keuangan dan perbankan itu bergerak dinamis, maka dia bisa menjadi solusi atas upaya pengurangan tingkat pengangguran, kemudian mengentaskan kemiskinan lewat inklusi keuangan, dan tentu mendorong penyerapan tenaga kerja yang makin lambat. Kira-kira begitu. Yang perlu saya tekankan lagi, berarti di dalam kita memahami peran pasar keuangan perlu memperhatikan satu aspek kelembagaannya, dua perilakunya, tiga policy yang diambil, dan kesiapan dari pemangku kepentingan dalam hal ini regulator untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga lembaga keuangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menopang pertumbuhan ekonomi kita. Teman-teman, tugas individunya adalah melihat laporan keuangan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, nanti melakukan telaah apakah kinerja lembaga keuangan tadi itu sejalan dengan perubahan M2. Tadi saya sebut dengan siklus itu, M2-nya ketika naik, apakah kinerjanya keuangan juga naik atau tidak. Saya kira itu, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.